Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Kimia 2021B akan memaparkan mengenai sifat koligatif larutan pada KD 3.1 dan KD 3.2 pada mata kuliah kimia sekolah 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Andita Handayani dengan NIM 2108803, kemudian Siti Nur Laila dengan NIM 2108904, dan Tuti Nur Saladiah dengan NIM 2108918. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 9 pokok bahasan yaitu KI, KD, IPK, dan juga jenjang, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, tata konsep, analisis materi, miskonsepsi, kesulitan belajar, ide kreatif, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama kita masuk ke kompetensi inti atau KI, kemudian kompetensi dasar, KD, dan juga indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebut dengan IPK. Untuk kompetensinya ya, kompetensi inti sendiri ini ada 4, KI1, KI2, KI3, dan KI4 yang kita ketahui bersama yang mungkin bisa dibaca mengenai kompetensi intinya, bisa di next. Untuk kompetensi dasar dan juga IPK, di sini ada 3.1 dan 3.2, di mana KD 3.1 ini menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, mengenai penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis, yang dimana diturunkan ke dalam 3 indikator, yaitu 3.1.1, menganalisis berbagai fenomena terkait sifat koligatif, 3.1.2, menganalisis penyebab terjadinya sifat koligatif larutan, dan 3.1.3, membandingkan fenomena penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik didih, dan tekanan osmosis yang masuk ke dalam jenjang C4. Kemudian pada KD 3.2 yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, diturunkan pula ke dalam 3 indikator, yaitu indikator 3.2.1 membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, 3.2.2 menghitung sifat koligatif larutan elektrolit dengan faktor Van Hoff, dan indikator 3.2.3 menentukan penyebab adanya perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, untuk indikator 3.2.1 sendiri ini masuk ke dalam jenjang C4, dan untuk indikator 3.2.2 dan 3.2.3 masuk ke dalam jenjang C3. Kemudian selanjutnya ada KD 4. Di sini ada 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, di mana diturunkan ke dalam 3 indikator, yaitu indikator 4.1.1 menelusuri informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk ke dalam jenjang ketiga, kemudian indikator 4.1.2 menunjukkan hasil terkait analisis penyebab sifat koligatif larutan masuk ke dalam jenjang P3, dan indikator 4.1.3 menerapkan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari masuk ke dalam jenjang P2. Kemudian pada KD 4.2 yaitu menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan, di mana diturunkan ke dalam satu indikator yaitu indikator 4.2.1, menganalisis data hasil percobaan untuk menentukan derajat pengionan dari video pembelajaran yang masuk ke dalam jenjang P4. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dirancang, yaitu boleh di next. Nah, melalui model pembelajaran
PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik di mana peserta didik dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, berpikir kritis, teliti dalam mencari informasi untuk menganalisis berbagai fenomena sifat koligatif larutan beserta penyebabnya, kemudian membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit maupun non-elektrolit, kemudian menghitung sifat koligatif larutan elektrolit dengan faktor Van Hoff, menelusuri informasi dan menyajikan hasil penelusuran tentang kegunaan prinsip larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis data hasil percobaan untuk menentukan derajat pengionan dari video pembelajaran. Kemudian ada alokasi waktu. Untuk alokasi waktu sendiri, ini ada rincian minggu efektif untuk kelas 12, di mana pada bulan Juli ada 2 minggu, dan minggu efektifnya itu baru 2 minggu juga. Kemudian untuk bulan Agustus, di mana terdapat 5 minggu untuk 5 minggu efektif. Bulan September ada 4 minggu untuk 3 minggu efektif. Bulan Oktober ada 4 minggu untuk 4 minggu efektif. Bulan November ada 5 minggu untuk 5 minggu efektif. Bulan Desember ada 4 minggu untuk 0 minggu efektif, atau di sini tidak ada minggu efektif karena digunakan untuk PAS, dan juga 1 minggu pekan kesenian dan olahraga, dan 1 minggu itu untuk libur semester. Jadi total minggu efektif yang tersedia itu ada 19 minggu efektif. Kemudian untuk alokasi waktunya sendiri, untuk KD 3.1 itu kita turunkan menjadi 4 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran untuk indikator 3.1.1, 1 jam pelajaran untuk 3.1.2, dan 2 jam pelajaran untuk indikator 3.1.3. Kemudian untuk KD 3.2 kita menurunkan 3 jam pelajaran untuk alokasi waktunya, di mana indikator 3.2.1 itu 1 jam pelajaran, indikator 3.2.2 itu 1 jam pelajaran, dan indikator 3.2.3 juga 1 jam pelajaran. Kemudian untuk KD 4.1 itu diturunkan ke dalam 3 jam pelajaran alokasi waktunya, di mana untuk indikator 4.1.1 itu 1 jam pelajaran, 4.1.2 1 jam pelajaran, dan indikator 4.1.3 juga 1 jam pelajaran. Dan untuk KD 4.2 pada indikator 4.2.1 itu alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kemudian selanjutnya untuk peta konsep. Peta konsep ini sendiri, di sini kan materinya mengenai sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan ini terdiri dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mungkin di sini mohon maaf ada kesalahan sedikit, ada typo. Nah, untuk sifat koligatif larutan ini sendiri dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana dalam konsentrasi ini kita akan menentukan molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Kemudian untuk sifat koligatif larutan ini pada bagian larutan non-elektrolit dan elektrolit, di mana ini meliputi kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Dan untuk larutan elektrolit ini dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Baik, di sini Kemudian saya akan tentang analisis materi. Di sini ada materi prasyaratnya. Yang pertama itu ada konsentrasi, stoikiometri, kemudian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini juga terdapat materi intinya.
Untuk materi inti sendiri ini ada tentang, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, yang pertama itu adalah tentang faktualnya, di mana untuk faktual sendiri kita, bagi lagi gitu menjadi beberapa. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, di mana untuk, penurunan tekanan uap ini disediain, beberapa gambar, ada gambar satu dan gambar 2 dan gambar satu itu adalah kolam apung, yang kedua gambar 2 itu laut mati. Nah, ketika ditambahkan gula ke dalam air, maka air gula tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih, sehingga tutup panci akan bergerak, tapi, tidak secepat panci pada air biasa. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan tekanan uap larutan yang disebabkan oleh adanya interaksi antar molekul zat larut, sehingga akan menghalangi molekul pelarut untuk menguap. Nah, kemudian yang kedua itu ada kenaikan titik didih. Di sini terdapat gambar yaitu, sedang memasak sayuran. Nah, bahwa untuk fenomena tersebut, ketika penambahan garam saat memasak, sayuran akan meningkatkan titik didih larutan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama agar air dapat mendidih. Nah, kemudian untuk fenomena yang ketiga ada dari penurunan titik beku, yaitu tentang potret orang yang memberi garam pada salju. Nah, salju di jalan, akan meleleh jika ditaburi garam seperti NaCl. Nah, untuk penaburan garam, tersebut akan menurunkan, titik beku salju tersebut sehingga, akan kembali menjadi, air. Maka semakin tinggi konsentrasi dari garamnya akan semakin banyak garam yang mencair. Nah, kemudian yang keempat itu ada tekanan osmotik. Nah, di sini, ada gambar lintah yang ditaburi garam bahwa, penerapan dari sifat koligatif terhadap tekanan osmotik, yaitu pemakaian garam untuk membunuh, lintah, sebab ketika garam ditaburkan ada lintah, maka, lintah akan berkurang cairannya dan menjadi kering, sehingga akhirnya lintah itu akan menjadi mati karena, sudah ditaburi oleh, garam. Nah, kemudian di sini ada konseptualnya, di mana untuk konseptualnya sendiri, yang pertama itu ada tentang larutan. Nah, untuk larutan sendiri kita bisa bagi menjadi 3, yaitu ada zat terlarut, kemudian, pelarut, dan jenis larutan. Nah, kemudian yang kedua ada satuan konsentrasi, yaitu molaritas, molalitas, fraksi mol. Kemudian jenis koligatif larutan. Ini ada sifat koligatif larutan elektrolit, kemudian sifat koligatif larutan non-elektrolit, kemudian ada sifat-sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, di sini ada prosedural, di mana prosedural ini merupakan suatu tahapan ataupun cara-cara yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada perhitungan dari faktor Van Hoff. Yang pertama itu ada untuk tata caranya sendiri, ada hitung terlebih dahulu jumlah koefisien, terus kemudian hitung besarnya derajat ionisasi, kemudian hitung faktor Van Hoff-nya dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Kemudian yang kedua ada perhitungan sifat koligatif larutan dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Nah, yang pertama itu ada perhitungan dari penurunan tekanan uap. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu ada tentukan apakah pada soal tersebut merupakan sifat koligatif elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian tuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Kemudian tentukan tekanan uap jenuh larutan dengan menggunakan rumus P sama dengan P0 kali XP. Kemudian tentukan penurunan tekanan uap dengan menggunakan rumus juga. Ada delta P sama dengan P0 dikurangi XT. Nah, yang kedua ada perhitungan dari kenaikan titik didih. Untuk tahapannya sendiri itu seperti yang sudah sebelumnya, yaitu tentukan pada soal tersebut sifat koligatifnya itu termasuk sifat koligatif elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian, tuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Kemudian, jika pada soal tersebut ke dalam elektrolit, termasuk, jadi dalam soal tersebut itu termasuk
larutannya itu elektrolit, maka tentukan kenaikan titik didihnya berdasarkan rumus delta TB sama dengan M dikali KB atau delta TF sama dengan KB dikali M dikali I. Kemudian yang ketiga ada perhitungan penurunan titik beku. Nah, untuk tata caranya juga tentukan apakah pada soal tersebut sifat koligatifnya itu merupakan elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian tuliskan apa saja yang diketahui pada soalnya. Kemudian tentukan dengan rumus ataupun sesudah diketahui nanti masukkan nilai-nilai kepada rumus tersebut yaitu delta TF sama dengan KF dikali M dikali I atau delta TF sama dengan KF dikali M. Nah, kemudian di sini ada yang keempat, yaitu tentang tekanan pada osmotik itu. Dimana untuk osmotik juga sama ya harus ditentuin dulu apakah sifat koligatifnya itu elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian diketahui pada soalnya dan dimasukkan kepada rumus tekanan osmotik, yaitu tekanan osmotik sama dengan M kali R dikali T dikali I atau tekanan osmotik sama dengan M kali R dikali T dikali I. Nah, kemudian di sini ada percobaan dari sifat koligatif larutan. Yang pertama itu menurut kenaikan titik didihnya, di mana ini ada percobaan. Yang pertama itu timbang dulu sampel yang akan digunakan. Untuk sampelnya sendiri ada NaCl dan glukosa. Nah, untuk NaCl ini sekitar kurang lebih 5,85 gram dan glukosanya juga sekitar kurang lebihnya 18 gram. Kemudian, larutan tersebut dilarutkan gitu ke dalam 100 ml Aquades. Kemudian dilakukan pemanasan air murni, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam ketiga gelas tersebut dan diaduk secara homogen. Kemudian tutup masing-masing gelas dengan tutup gelas dan ditunggu hingga 24 jam lalu diamati hasil dari kenaikan titik didihnya. Kemudian ada penurunan titik beku. Nah, untuk penurunan titik beku ini ada titik beku air yang mana untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama masukkan es batu pada gelas kimia lalu ditambahkan es batu lagi dan lalu diaduk. Kemudian masukkan 3 ml Aquades ke tabung reaksi dan masukkan ke gelas kimia yang berisi es batu. Nah, kemudian diaduk dengan batang pengaduk dan dicek suhu dengan menggunakan termometer. Nah, di sini ada titik beku larutan urea dengan konsentrasi 1 molar. Yang pertama itu ambil larutan urea 1 molar sebanyak 3 mili, kemudian dituangkan larutan urea tersebut dan disimpan pada gelas kimia yang berisi es, kemudian diaduk dengan batang pengaduk dan dicek suhu dengan menggunakan termometer. Nah, di sini juga ada percobaan tentang penurunan tekanan uap. Nah, di sini disiapkan dulu 3 buah gelas yang sudah diberi label. Yang pertama labelnya itu air murni, kemudian label yang kedua air dengan garam, kemudian label ketiga air dengan cuka. Kemudian dimasukkan air sebanyak 120 ml ke dalam masing-masing gelas dan ditambahkan 1 sendok makan garam ke dalam gelas kedua dan diaduk. Kemudian ditambahkan 1 sendok makan cuka ke dalam gelas ketiga dan diaduk juga. Kemudian ditutup masing-masing gelas dengan tutup gelas. Nah, ini harus ditunggu hingga 24 jam lalu diamati hasilnya. Kemudian ada tekanan osmotik. Nah, untuk tekanan osmotik sendiri, yang pertama prosedurnya itu adalah potong kentang dengan ukuran kurang lebih 5 cm, kemudian disiapkan air garam dan air biasa, kemudian masukkan kentang satu ke dalam air garam, dan dimasukkan juga kentang yang kedua ke dalam air biasa. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 20 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Nah, di sini juga ada penentuan dari derajat ionisasi, di mana prosedurnya sendiri itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan panduan di atas. Siapkan 4 buah gelas kimia yang berukuran 100 ml,
Yang pertama, gelas A itu diisi dengan air, gelas B diisi dengan larutan NaOH, gelas C diisi dengan larutan asam asetat, dan gelas D diisi dengan larutan gula. Nah, kemudian dibuatlah larutan NaOH dengan cara mencampurkan 2 gram NaOH dalam 100 ml air, kemudian diberi label eh, dengan abjad B, terus isilah gelas C dengan 100 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar. Nah, kemudian dibuatlah larutan gula dengan cara mencampurkan 2 gram sukrosa dalam 100 ml air, kemudian diberi label D, dan dididihkan air pada gelas A dengan menggunakan pembakar, kemudian dicatat suhu air sehingga mendidih pada label pengamatan. Dididihkan larutan B, C, dan D dengan menggunakan hot plate, kemudian catat suhu masing-masing larutan ketika mendidih pada label pengamatan. Nah, di sini ada metakognitif juga gitu. Jadi untuk metakognitif sendiri, siswa menyadari bahwa tujuan untuk memahami sifat koligatif itu jadi bagaimana penambahan zat larut mempengaruhi sifat-sifat larutan seperti penurunan titik beku, kenaikan titik didih, kenaikan osmotik, dan penurunan tekanan uap. Nah, di sini juga ada materi pengayaan, di mana materi pengayaan ini ketika jam pembelajaran di kelas itu masih tersisa, nanti akan dimasukkan gitu untuk materi pengayaan dan akan dipembelajari ketika masih ada waktu. Nah, di mana untuk materi pengayaannya sendiri, peserta didik yang sudah dinyatakan memenuhi indikator pembelajaran akan diberikan materi tambahan atau pengayaan. Nah, untuk pengayaan ini diberikan berupa kegiatan menambah wawasan untuk menambah wawasan mengenai sifat koligatif larutan, berupa penerapan tekanan osmotik dalam proses pembuatan manisan mangga kering dan proses pembuatan ikan asin, jambal roti pada aplikasi penurunan tekanan uap. Jadi ini pengaplikasiannya itu di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada praktikum. Nah, untuk praktikumnya sendiri di sini ada tentang percobaan penentuan derajat ionisasi larutan. Di sini juga ada sumber-sumbernya. Kemudian di sini ada percobaan kenaikan dari titik didih. Kemudian di sini juga ada percobaan atau referensinya dari penurunan titik beku larutan dan praktikum sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap. Dan di sini juga terdapat praktikum sifat koligatif larutan dengan tekanan osmosis dari pada kentang. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Siti. Selanjutnya adalah ide kreatif. Boleh di next slide. Nah, untuk ide kreatif ini, nantinya siswa itu akan diberi contoh dulu gitu. Contoh penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, contohnya ini seperti pembuatan es putar. Nah, nanti kemudian peserta didik itu diperintahkan untuk membuat karya kreatif yang lain gitu untuk menerapkan sifat koligatif lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ide kreatif yang kami harapkan itu ada dari beberapa sifat koligatif, seperti penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Nah, diharapkan siswa itu ketika akan mempelajari ini, nantinya siswa itu dapat mengeringkan makanan seperti membuat keripik buah gitu. Nah, kalau di penurunan titik beku nantinya peserta didik itu dapat membuat es putar dengan bahan-bahan yang berbeda gitu dari contoh yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, kenaikan titik didih nantinya itu siswa diminta untuk menyelidiki atau siswa itu diharapkan punya ide gitu untuk menyelidiki pengaruh penambahan gula saat membuat teh manis itu seperti apa gitu. Selanjutnya, boleh di next slide.
Selanjutnya adalah tekanan osmotik. Nah, diharapkan siswa itu bisa belajar bagaimana untuk membuat ikan asin dan mujair gitu dengan menerapkan tekanan osmotik ini. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Untuk media pembelajarannya ini ada PowerPoint pembelajaran yang sudah tersedia ya di G Drive. Boleh teman-teman buka aja PowerPoint-nya. Dan untuk yang kedua itu ada Qualitative Maps untuk membuat kreativitas dan berpikir kritis peserta didik. Jadi nanti di sini contohnya bisa teman-teman lihat juga ya di YouTube-nya yang ada di PPT kami. Selanjutnya adalah tentang miskonsepsi. Nah, untuk miskonsepsi ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada miskonsepsi dari siswa itu tentang air dalam wadah terbuka itu memiliki tekanan uap. Padahal kan konsep yang sebenarnya itu berdasarkan buku Silberberg pada tahun 2007 di halaman 407 itu suatu cairan dikatakan memiliki tekanan uap pada waktu laju penguapan sama dengan laju pengembunan dan zat cair memiliki tekanan uap jika berada pada wadah tertutup. Itu menurut buku MC Mori dan Fay pada tahun 2003 di halaman 396. Nah, penyebab siswa mengalami miskonsepsi ini karena siswa itu tidak memahami syarat yang harus dipenuhi untuk dapat suatu cairan itu memiliki tekanan uap. Jadi solusinya, guru itu dapat membandingkan fenomena air dalam wadah terbuka dan air dalam wadah tertutup itu kayak gimana gitu. Nah, untuk miskonsepsi yang kedua, itu adalah air dalam wadah tertutup menguap dan uap air yang terbentuk tidak ada yang mengembun. Nah, padahal konsep yang sebenarnya itu dalam wadah tertutup, semakin banyak jumlah molekul zat cair yang menguap, maka akan semakin meningkat kesempatan molekul-molekul dalam uap untuk mengalami pengembunan. Konsep ini didapatkan dari buku MC Mori dan Fay pada tahun 2003 di halaman 397. Nah, untuk penyebabnya itu karena pembelajarannya itu lebih menekankan pada pemahaman algoritmik dibandingkan pemahaman konseptualnya. Jadi siswa itu mengalami miskonsepsi gitu. Nah, untuk solusinya itu melakukan praktikum ataupun demonstrasi dengan memanaskan air dalam wadah tertutup sehingga nanti siswa itu dapat melihat langsung gimana sih kalau misalkan air dipanasin terus menguap dalam wadah tertutup itu kayak gitu. Selanjutnya masih di miskonsepsi tentang penurunan tekanan uap, jadi molekul-molekul air di dalam larutan itu sulit menguap karena partikel-partikel zat terlarut itu mencegah terjadinya penguapan. Padahal konsep yang sebenarnya yang saya dapatkan di buku Atkins pada tahun 2023, jadi penguapan dalam larutan itu sulit menguap karena tekanan uap larutan itu lebih rendah dibandingkan dengan komponen murninya, bukan karena partikel-partikel zat terlarut secara langsung yang mencegah terjadinya penguapan. Nah, untuk penyebabnya, karena siswa itu menganggap bahwa partikel-partikel zat terlarut itu dianggap berada di permukaan gitu, sehingga nantinya itu akan menghalangi keluarnya molekul-molekul pelarut meninggalkan larutan. Nah, solusinya itu kita bisa melakukan praktikum ataupun demonstrasi dengan memanaskan air dan juga memanaskan larutan garam. Nah, selanjutnya miskonsepsi keempat yaitu penurunan tekanan uap larutan dapat terjadi dalam larutan yang mengandung zat terlarut volatil. Nah, konsep yang sebenarnya itu berdasarkan dari buku MC Mori dan Fay pada tahun 2003, larutan dengan zat terlarut non-volatil, tekanan uapnya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap larut murni. Sedangkan larutan dari zat terlarut volatil, tekanan uapnya lebih tinggi dibandingkan tekanan uap pelarut murni. Penyebab dari miskonsepsi ini, jadi siswa itu tidak memahami perbedaan antara zat terlarut volatil dan terlarut non-volatil. Nah, jadi kita bisa menjelaskan konsep penurunan tekanan uap dari segi makroskopisnya gimana, mikroskopisnya gimana, dan submikroskopisnya seperti apa gitu. Selanjutnya, miskonsepsinya masih di penurunan tekanan uap. Penambahan garam NaCl pada air membuat larutan mempunyai lapisan pada permukaan, sehingga dapat mencegah penguapan dan meningkatnya titik didih. Konsep yang sebenarnya itu berdasarkan dari buku Effendi pada tahun 2012,
itu penambahan garam pada air menyebabkan molekul air itu lebih sulit menguap. Karena apa? Karena gaya antar partikel pada larutan garam itu lebih kuat daripada antar molekul pada air. Nah, penambahan garam pada air itu nantinya akan menurunkan tekanan uap. Jadi, untuk mendapatkan tekanan uap yang sama dengan tekanan atmosfernya, maka larutan itu perlu dipanaskan, sehingga suhu itu menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Penyebab dari miskonsepsi ini karena siswa itu menganggap bahwa partikel-partikel zat terlarut itu dianggap berada pada permukaan larutan, seperti pada miskonsepsi yang sebelumnya gitu. Nah, sehingga nanti akan menghalangi keluarnya molekul-molekul pelarut meninggalkan larutan. Untuk solusinya itu melakukan praktikum atau demonstrasi dengan memanaskan air dan larutan garam. Nah, untuk miskonsepsi yang keenam yaitu semakin kecil perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah partikel pelarut, maka penurunan tekanan uap akan semakin besar. Nah, konsep yang sebenarnya itu semakin besar perbandingan jumlah partikel zat terlarut dengan jumlah partikel pelarut, maka penurunan tekanan uap akan semakin besar. Penyebabnya itu, siswa menganggap bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol dari pelarut. Nah, untuk solusinya, yaitu mengerjakan latihan soal yang melibatkan perhitungan konsentrasi zat terlarut dan perubahannya pada tekanan uap. Selanjutnya, miskonsepsi tentang kenaikan titik didih ya, yaitu miskonsepsinya air murni selalu mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, padahal berdasarkan dari buku Raymond Chang pada tahun 2005, titik didih zat cair itu tercapai pada temperatur tertentu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap atmosfer. Maka dari itu, air murni itu tidak selalu mendidih pada temperatur 100, tapi bisa lebih besar ataupun lebih kecil dari 100 derajat tergantung atmosfernya berapa gitu, tekanannya berapa. Nah, untuk penyebabnya itu karena konsep tersebut adalah konsep dasar yang diajarkan pada pelajaran IPA di SMP. Solusinya itu kita bisa memberikan contoh tentang perbedaan titik didih air pada ketinggian yang berbeda. Seperti titik didih air di pantai itu berapa sih gitu. Terus titik didih air di gunung itu berapa? Pasti kan nanti akan berbeda gitu karena tekanan atmosfernya juga berbeda gitu. Nah, untuk miskonsepsi yang ke-8 masih tentang kenaikan titik didih, yaitu kenaikan titik didih itu dapat terjadi dalam larutan yang mengandung zat terlarut volatil. Konsep yang sebenarnya itu, apabila pada larutan terdapat zat terlarut volatil, maka akan mengalami penurunan titik didih. Kenapa? Karena gaya antar molekul pada zat terlarut volatil itu lebih lemah daripada pelarut murninya, sehingga titik didihnya itu akan lebih rendah daripada titik didih dari pelarut murni. Nah, penyebabnya karena siswa itu tidak paham bahwa gaya antar partikel yang terjadi pada larutan dengan zat terlarut volatil lebih lemah dibandingkan gaya antar molekul dalam pelarut murni, sehingga molekul-molekul pelarut dalam larutan semakin mudah meninggalkan larutan dan titik didih larutan lebih rendah dari titik didih pelarut murni. Nah, solusinya itu kita bisa menjelaskan konsep penurunan tekanan uap dari segi makroskopisnya itu seperti apa, mikroskopisnya itu seperti apa, dan submikroskopisnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya, miskonsepsinya itu yaitu perubahan titik didih diakibatkan oleh peristiwa bereaksinya larutan dengan pengotor yang ada di udara atau di sekitar larutan. Konsep yang sebenarnya itu interaksi antar partikel, garam, dan pengotor merupakan sifat yang dipengaruhi oleh identitas partikel, baik itu polar ataupun non-polar. Nah, sementara itu, sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Jadi tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya gitu. Jadi titik didih itu tidak akan berubah jika tidak ada zat terlarut dalam larutan. Nah, penyebabnya itu karena siswa kurang paham tentang penyebab perubahan titik didih. Solusinya itu bisa dilakukan praktikum tentang kenaikan titik didih. Selanjutnya, miskonsepsinya itu boiling temperature is not constant as water boils first then salt boils. Nah, jadi konsep yang sebenarnya itu sifat koligatif bergantung pada konsentrasi zat terlarut yang ada. Semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan dalam suatu pelarut,
maka akan semakin besar pula perubahan sifat koligatifnya. Suhu didih suatu larutan itu bergantung pada konsentrasi larutan. Ketika larutan itu mendidih, sebagian air itu menguap, sehingga konsentrasi larutannya itu meningkat. Dan hal ini meningkatkan suhu didih larutan hingga larutan itu mencapai kejenuhan. Nah, pemahaman bahwa konsep komponen dalam larutan mendidih pada suhu didihnya secara independen satu sama lain dan akibatnya suhu didihnya berubah. Solusinya itu kita bisa melakukan praktikum ya tentang kenaikan titik didih juga. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang penurunan titik beku. Nah, untuk ini miskonsepsinya itu penurunan temperatur zat cair memperlambat gaya antar molekulnya. Nah, padahal konsep yang sebenarnya dari buku Silberberg pada tahun 2007, penurunan temperatur akan meminimumkan kecepatan gerak molekul dan menurunkan energi kinetik rata-rata molekul sehingga gaya tarik antar molekulnya akan semakin kuat. Nah, penyebabnya itu tidak memahami, siswa itu tidak paham gitu bahwa penurunan temperatur maka jarak rata-rata antar molekul penyusun zat cair makin berkurang sehingga gaya antar molekulnya nanti akan semakin kuat. Nah, solusinya itu bisa menjelaskan secara makroskopis, mikroskopik, dan submikroskopis. Selanjutnya, miskonsepsi yang ke-13 masih di penurunan titik beku, yaitu misconception was that boiling point elevation and freezing point depression occurs because of the interaction between the water and salt particles. Nah, konsep yang sebenarnya itu dalam hal tekanan uap, suatu cairan itu kan akan mendidih pada suhu ketika tekanan uapnya itu sama gitu dengan tekanan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini maksudnya tekanan atmosfer gitu. Jadi untuk pelarut, kehadiran zat terlarut itu mengurangi tekanan uapnya. Zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam hal ini adalah NaCl mempunyai tekanan uap 0. Dan tekanan uap larutan merupakan hasil kali tekanan uap pelarut murni, yaitu air dalam hal ini ya, dan fraksi mol pelarut dalam larutan. Nah, penyebab dari miskonsepsi ini karena siswa itu berpendapat bahwa garam yang ditambahkan ke dalam air nantinya itu akan terionisasi dan akan terjadi interaksi antara ion-ion tersebut dengan molekul air. Dan interaksi inilah yang menyebabkan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Solusinya kita bisa melakukan praktikum tentang kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku. Selanjutnya, miskonsepsi tentang tekanan osmosis. Nah, di sini siswa itu mengalami miskonsepsi bahwa sifat hipertonik dimiliki oleh larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah daripada pembandingnya. Padahal konsep yang sebenarnya itu, hipertonik itu lebih tepat untuk keadaan tekanan osmotik yang lebih rendah dari tekanan osmotik pembandingnya. Adalah sifat hipotonik, bukan hipertonik. Jadi kayak kebalik-balik gitu antara hipertonik sama hipotonik. Nah, penyebabnya itu siswa salah mengartikan konsep kebalik gitu. Nah, untuk solusinya itu lebih ditekankan lagi perbedaan hipertonik dan juga hipotonik. Selanjutnya, analisis kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik itu, jadi yang pertama, peserta didik itu mengalami kesulitan pada penyelesaian tahap hubungan kenaikan titik didih larutan dengan molalitas dan tetapan kenaikan didih pelarut serta hubungan molalitas dengan massa zat terlarut. Kesulitan yang kedua, siswa itu mengalami kesulitan pada materi kimia, yaitu salah satunya sifat koligatif larutan dengan kategori yang tinggi. Pada indikator 1, yaitu menganalisis contoh fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, diketahui bahwa siswa itu tidak bisa menjawabnya, disebabkan oleh kemampuan mengingat suatu fenomena sifat koligatif itu rendah gitu, sehingga siswa itu tidak dapat menjelaskan yang terjadi pada saat penjual es potong itu menaruh garam di sekeliling es balok.
Jadi kesulitan yang dialami siswa adalah menentukan fraksi mol dan molalitas larutan asam sulfat. Yang ketiga adalah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep sifat koligatif larutan yang disebabkan karena adanya miskonsepsi dan ketidakpahaman siswa pada materi sifat koligatif larutan. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila PPT kami masih banyak typo atau dari presentasi kami masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.